Aku selalu pikir, cinta itu datang dengan degup jantung yang kencang, dengan rasa rindu yang menyiksa, dengan kata-kata manis yang bikin dunia terasa lebih indah. Tapi ternyata, cinta yang kutemukan justru datang pelan-pelan. Di antara lelah, di antara hitungan uang belanja, di antara doa-doa yang kami bisikkan bersama. Dan aku baru benar-benar menyadarinya di suatu sore yang sederhana. Hari itu, aku duduk di dapur, menunggu kue di oven matang. Tanganku sibuk mengemas pesanan, sementara pikiranku melayang. Arga belum pulang, tapi seperti biasa, aku sudah merasa tidak sabar menunggunya. Tak lama, suara motor terdengar. Aku tersenyum sendiri. "Assalamualaikum." Suaranya terdengar dari depan. "Waalaikumsalam," jawabku cepat. Lalu keluar dari dapur. Dia masuk dengan wajah lelah, tapi tetap tersenyum saat melihatku. "Banyak pesanan hari ini?" "Lumayan," jawabku. "Ini lagi nunggu matang." Dia mengangguk, lalu duduk di kursi, memijat lehernya. Aku menghampirinya, refleks memijat bahunya pelan. "Kamu capek," kataku. Dia sedikit terkejut, tapi tidak menolak. "Iya." "Makasih." Aku baru sadar apa yang kulakukan setelah beberapa detik. Biasanya aku menjaga jarak, tapi kali ini rasanya begitu alami, dan anehnya, aku merasa nyaman. Saat itu aku tahu, ada sesuatu yang sudah berubah besar di hatiku. Beberapa bulan berlalu, kondisi keuangan kami memang belum sepenuhnya pulih. Tapi usaha kecilku mulai cukup membantu. Arga juga mulai terlihat lebih tenang. Kami masih hidup sederhana, tapi rumah kecil itu terasa jauh lebih hangat dari awal pernikahan dulu. Kami sudah terbiasa sarapan bersama, saling bertukar cerita, bahkan kadang bercanda hal-hal kecil. "Aisyah," katanya suatu pagi sambil menyeruput kopi, "kalau nanti keadaan sudah lebih baik, kamu mau aku ajak kemana dulu?" Aku berpikir sebentar. "Kemana aja, asal sama kamu." Aku baru sadar betapa beraninya aku menjawab itu. Arga menatapku, lalu tersenyum lebar. "Janji ya?" "Iya," jawabku sambil tersenyum. Suatu malam, setelah kami selesai salat Isya berjamaah, kami duduk di ruang tamu. TV mati, lampu temaram, suasana tenang. Arga tampak gelisah, memainkan jarinya sendiri. "Kamu kenapa?" tanyaku. Dia menatapku, lalu menarik napas panjang. "Aku mau jujur sama kamu." Nada suaranya membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Kenapa, Mas?" "Aku ingat awal kita nikah," katanya pelan. "Aku takut banget kamu gak bahagia sama aku. Takut kamu cuma nerima karena orang tua." Aku terdiam, mengingat masa itu. Tapi sekarang, lanjutnya, aku ngerasa hidupku jauh lebih berarti sejak ada kamu. Aku ngerasa punya tempat pulang, dan aku ngerasa sayang sama kamu, Aisyah. Dadaku langsung terasa penuh. Kata itu akhirnya terucap. Sayang, meski bukan kata cinta, tapi rasanya sudah cukup mengguncang hatiku. Aku menatapnya, lalu berkata jujur. "Aku juga awalnya ragu, Mas. Aku takut gak bisa punya perasaan
Seperti yang orang-orang bilang tapi sekarang aku malah takut kehilangan kamu. Dia terdiam, menatapku dalam. Jadi, perasaan kamu ke aku sekarang apa? Aku menelan ludah. Lalu berkata pelan, tapi tegas. Aku cinta sama kamu. Kalimat itu keluar dari bibirku dengan yakin, tidak lagi ragu. Tidak lagi takut. Arga terlihat kaget, lalu tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. Aku juga cinta sama kamu. Aku tidak tahu siapa yang lebih dulu mendekat. Yang aku tahu, malam itu untuk pertama kalinya aku bersandar di bahunya tanpa rasa canggung. Dia memelukku pelan, seolah takut aku menghilang. Dalam pelukan itu, aku merasa aman, merasa pulang. Beberapa hari kemudian, Arga pulang membawa kabar baik. Aisyah, katanya dengan wajah sumringah. Atasanku bilang, kondisi perusahaan mulai membaik. Insya Allah, bulan depan, gajiku normal lagi. Aku langsung tersenyum lebar. Alhamdulillah. Mas, aku hampir melompat kegirangan. Kami saling menatap, lalu tertawa kecil. Rasanya seperti beban besar terangkat dari pundak kami. Malam itu kami masak sedikit lebih istimewa. Meski hanya dengan bahan sederhana, kami makan sambil tertawa. Mengenang hari-hari sulit yang baru saja kami lewati. Kalau ingat masa itu, katanya, aku nggak nyangka kita bisa sejauh ini. Aku mengangguk. Aku juga, dulu aku bahkan nggak tahu apakah aku bisa cinta sama kamu. Dia tersenyum. Dan sekarang, aku menatapnya lembut. Sekarang aku bersyukur banget Allah jodohin aku sama kamu. Dia terdiam sebentar, lalu berkata, aku juga. Akad hari itu ternyata jadi awal terbaik dalam hidupku. Malam semakin larut. Kami duduk di teras rumah, menikmati angin malam. Langit cerah, bintang terlihat samar. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Mas, iya, kamu pernah nyesel nggak nikah sama aku? Dia tersenyum, lalu menggeleng. Enggak pernah, justru aku takut kalau suatu hari aku nggak cukup baik buat kamu. Aku menatapnya. Kita sama-sama belajar saja ya. Nggak ada yang sempurna. Iya, jawabnya. Yang penting kita bareng. Aku tersenyum. Dalam hati aku tahu, inilah arti cinta yang sebenarnya bagiku. Bukan yang meledak-ledak di awal, tapi yang tumbuh dari kebersamaan, dari kesabaran, dari saling menerima. Aku teringat diriku di hari akad dulu. Gadis yang duduk gemetar, penuh ragu, bertanya-tanya apakah dia akan bahagia. Kalau aku bisa kembali ke hari itu, aku ingin membisikkan satu hal pada diriku sendiri. Jangan takut, cinta itu akan datang. Tidak cepat, tidak instan, tapi saat ia datang, ia akan terasa lebih dalam, karena tumbuh dari perjuangan. Kini aku tahu, pernikahanku tidak dimulai dari cinta, tapi justru disitulah letak keindahannya. Karena cintaku pada Arga lahir setelah akad. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan pesta mewah, bukan dengan janji sempurna, tapi dengan dua hati yang akhirnya saling menemukan. Dari ragu menjadi yakin, dari canggung menjadi nyaman, dari sekadar pasangan karena akad menjadi dua jiwa yang saling mencintai
karena perjuangan. Mungkin tidak semua cinta harus dimulai dengan rasa yang menggebu. Kadang, cinta justru lahir dari kesabaran, dari bertahan saat sulit, dari memilih untuk tetap tinggal ketika semuanya terasa berat, seperti Aisyah dan Arga, yang belajar bahwa cinta sejati bukan tentang seberapa cepat jatuh, tapi seberapa kuat tumbuh bersama. Kalau kamu sedang ragu, sedang menunggu, atau sedang berjuang dalam pernikahanmu, semoga kisah ini mengingatkan satu hal, bahwa selama masih ada doa dan usaha, cinta selalu punya jalan. Karena siapa tahu, cinta terindah dalam hidupmu juga sedang menunggumu, tepat setelah akad.